everyone, I am Janker Nisa. Welcome to my YouTube channel. Okay guys, our topic today is management planning. Okay, the factor the answer the goals can be achieved effectively and efficiency. Yaitu topik kita di hari ini adalah perencanaan manajemen faktor kunci untuk memastikan bahwa tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pernah dengar istilah gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, itulah alasan kenapa perencanaan manajemen menjadi kunci utama dalam bisnis dan organisasi. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu perencanaan manajemen dan kenapa hal ini sangat penting untuk keberhasilan. Yuk, simak sampai habis video ini. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan, serta keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Manfaat perencanaan yang pertama adalah membantu manajemen beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu memperjelas isu-isu yang penting yang perlu ditangani dan diselesaikan. Yang ketiga adalah membantu manajer memahami gambaran menyeluruh dari operasional. Yang keempat adalah membantu membagi tanggung jawab dengan lebih akurat. Yang kelima, memperjelas cara dan memberikan instruksi dalam pelaksanaan operasional. Intinya dari nomor-nomor di atas, penjelasan di atas, yaitu perencanaan membantu organisasi menjadi lebih siap, terarah, dan jelas dalam membagi peran dan efisiensi dalam pelaksanaan. Selanjutnya adalah kelemahan perencanaan. Yang pertama adalah pekerjaan dalam perencanaan bisa dilebih-lebihkan dibanding kontribusi nyatanya. Yang kedua adalah perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan kadang membatasi kemampuan manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang keempat, seringkali hasil terbaik justru diperoleh dengan langsung, menghadapi situasi dan menyelesaikan masalah saat muncul. Yang terakhir adalah beberapa rencana dijalankan secara tidak konsisten. Maksudnya apa? Yaitu perencanaan memang penting tetapi tidak selalu sempurna. Terlalu fokus pada rencana bisa membuat kita lambat, menghambat kreativitas kita, dan kadang tidak sesuai dengan kondisi nyata yang berubah-ubah. Karena itu, perencanaan harus fleksibel agar tetap bermanfaat tanpa menjadi penghambat. Selanjutnya adalah tahap dasar perencanaan. Yang pertama adalah tetapkan tujuan, apa yang ingin kita capai. Yang kedua, pahami kondisi sekarang ini, bagaimana situasi organisasi saat ini. Yang ketiga adalah identifikasi peluang dan hambatan. Apa yang bisa mendukung, apa yang menghalangi. Yang terakhir adalah rancang kegiatan, yaitu langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. 5. Klarifikasi dasar perencanaan. Yang pertama adalah bidang fungsional. Yang kedua adalah tingkat organisasi. Yang ketiga adalah sifat rencana. Yang keempat, waktu atau time. Yang terakhir adalah unsur-unsur rencana. 2 jenis rencana. Yang pertama adalah rencana strategi atau strategic plans yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas dan melaksanakan misi menjadi alasan utama keberadaan organisasi. Yang kedua adalah rencana operasional. Merupakan rincian lebih detail tentang bagaimana rencana strategis yang akan dicapai, yaitu terdiri dari rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai adalah serangkaian kegiatan terperinci yang kecil kemungkinan akan diulang dalam bentuk yang sama di masa depan. Jenis utama rencana sekali pakai adalah program, proyek, dan anggaran. Program mengacu pada beberapa proyek yang dikelola dan dilaksanakan sebagai satu paket atau rangkaian. Sebuah program menunjukkan adanya langkah-langkah dasar untuk mencapai tujuan, adanya tanggung jawab bagi anggota atau unit, dan yang terakhir adanya urutan dan waktu untuk setiap langkahnya. Proyek adalah rencana yang lebih spesifik dan tunggal untuk menghasilkan hasil yang nyata. Anggaran adalah laporan sumber daya keuangan yang disiapkan untuk kegiatan tertentu dalam jangka waktu yang tertentu.
Selanjutnya adalah rencana tetap adalah rencana berkelanjutan yang memberikan panduan untuk kegiatan yang dilakukan secara berulang. Rencana tetap itu mencakup kebijakan, prosedur, dan aturan. Kebijakan adalah serangkaian konsep dan prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar bagi rencana dalam melaksanakan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Prosedur adalah kebijakan yang diterapkan dengan pedoman yang lebih rinci. Manfaatnya adalah menghemat upaya manajerial, memudahkan pendelegasian wewenang dan penugasan tanggung jawab, menciptakan metode kerja yang lebih efisien, mempermudah pengawasan dan menghemat biaya tenaga kerja, dan membantu kegiatan koordinasi. Maksudnya adalah, yaitu prosedur membantu manajemen bekerja lebih efisien dengan cara menghemat waktu, biaya, dan mempermudah pengawasan, pendelegasian, serta meningkatkan koordinasi. Aturan adalah pernyataan atau ketentuan bahwa sesuatu kegiatan harus atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Apa sih maksudnya? Yaitu aturan berfungsi sebagai ketentuan yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kondisi tertentu. Contoh sederhananya gini aja, di kantor, karyawan harus absen sebelum mulai pekerjaan. Kenapa? Karena untuk mengetahui siapa yang masuk kerja dan siapa yang tidak masuk kerja. Thank you everyone for supporting this channel. Stay tuned and see you next time. Bye bye. Aduh, ini gimana sih? Habis kelas malam.